Bismillahirrahmanirrahim. Wah, baru 7 hari di Malaysia. Ni mau berangkat ke Jakarta. Kita pergi dulu, Ma. The best boy. Semoga berjaya. InsyaAllah. Mudahkan segala urusan kamu di sana. Amin, amin. Doakan Aisyah boleh bantu ramai rakyat Indonesia, Ma. Amin ya Allah. Amin. Just tu Mama, saya minta maaf kalau tempat masa tak banyak masa dengan Mama. Betul, sekejap sangat masanya. Alah, InsyaAllah ada Nanti masa. balik lagi ya. Ya, nanti saya balik lagi. Ada masa nanti Mama dari Jakarta ke... InsyaAllah panjang Okey. umur. Apa lagi, Ma? Take care. Baik, insyaAllah. Walaupun aku nggak ada ibuku di Indonesia, tapi Mama kena faham, Mama kena tahu Aisyah ada ibu-ibu semua di Indonesia ni yang jaga Aisyah ni, Ma. Ibu-ibu ni semua. Terima kasih ibu-ibu. Tolong jaga anak saya dia. Yang penting niat saya sebenarnya untuk silaturahmi saja. Okey. Jadi doakan yang baik-baik semua. Keluarga saya okey aja. Ya, mereka bergantung atas saya juga kan. Keluarga saya jenis yang enggak kisah. Maksudnya kalau itu yang terbaik buat kamu, kamu pergi kat kita. Ya. Doakan yang baik-baik saja. Kita enggak tahu jodoh kita siapa, umur kita gimana. Jadi buat yang baik-baik saja, insya-Allah. Pada Fuji juga, I wish kamu all the best, okay? All the best pada kamu dan semoga kita bisa berteman dengan baik berpanjangan. Okay, all the best. First impressionnya gitu atau pertama kali ketemu kamu Bandung? Aduh, rasa macam itu ya, gitu. Itu aja lah. Dia tahu lah. Dia orang yang nampak comel dan dia comel tu nombor 2 lah, tapi nampak dia hardworking, kerja keras. Saya suka. Saya suka orang yang kerja keras. Nggak masalah, mau dia titip salam kayak mau dia titip santet kayak nggak masalah, nggak ada masalah. Oh, masih ada tombol kamu masih ada? Hah? Masih ada? Ya udahlah. Buktinya tadi diginiin bergetar sih. Tidak ada masalah ya, namanya proses hukum itu tetap berjalan. Kita lihat saja ya, dia masih bisa menghirup udara bebas nggak? Dia masih bisa ikut tahun baru nggak? Kita lihat. Ayo taruhan sama gue berapa? Gue punya uang nih 5 miliar. Gue akan ngajakin kalian taruhan untuk 30k yang nonton ya. Kalau si Kang Semir itu tidak akan tahun baruan di luar. Dia nge-highlight story Instagram Lintang semua. Iya biarin aja. Nah tapi kalian juga harus berani taruhan sama gue. Kira-kira kalian akan ngasih apa? Ya ngasih apa kalau ternyata si Kang Semir itu misalkan tahun ini tidak dipenjara. 5M itu banyak yang tanya, M berapa miliar? Nah sekarang saya jawab 5M, kami tantangin. Dan kalau dia bayar, semua yang hadir di sini wartawan 1 miliar saya bagi sama kalian. Tolong tanya sama dia. Nah yang 1 miliar lagi tunggu nanti untuk biaya pernikahan. Tapi saya bilang jangan, nanti kamu dimarahi. Itu tergantung saya. Intinya adalah kasus ini jangan dipaksakan. Itu intinya. Jadi prinsip dasar kami selaku tim hukum, kami senantiasa menggerak 2 hal, menggerak pintu hati 2 hal. 1, penyidik agar benar-benar profesional, sudah profesional, tapi lakukan gelar perkara khusus dengan memeriksa saksi kami tambahan. Yang kedua, menyentuh hati NM. Walaupun kau maki-maki saya NM, aku tetap ingin kau berbaikan dengan Fadel, karena Fadel minta saya jadi saksi kalau mereka menikah. Saya kira itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab oleh Fadel. Silakan Rahmat, berapa jumlah pertanyaan dan lain-lain. Kalau dicabut oleh NM, ditunggu 18 tahun, mereka dijodohkan, dibantu ini, di marketing bagus ini dengan bintang, jadi ini dance-nya ini. Sama kan, sama-sama penggerak di seni kok. Nah pertanyaannya, NM marah apa tidak, setuju apa tidak, ya saya serahkan ke kamu. Tindak pidana yang dituduhkan kepada klien kami itu perbuatan tindak pidana dari bulan Januari sampai dengan bulan September. Artinya ada 3 bulan yang mana saksi Eda ini menerangkan bahwa selama 3 bulan ini, Januari, Februari, dan Maret, antara Fadel dengan Laura dengan LM itu tidak sama sekali pernah bertemu. Artinya hubungan mereka itu hanya sebatas video call.
Jadi perbuatan yang dituduhkan pemaksaan persetubuhan dan juga aborsi itu tidak ada pada bulan itu. Nah, kemudian saksi juga mengetahui pada bulan berikutnya melalui internet, yaitu postingan Laura sendiri seperti di mana dia tinggal. Mereka masih sering tektokan, masih sering komunikasian. Dan itu tadi dijelaskan. Kemudian tadi kami juga sangat terkejut bahwa saksi menyatakan dengan tegas bahwa LM kerap bercerita kepada dirinya ada dua hal. Pertama, dia menyatakan bahwa LM tersebut sangat sayang dan cinta kepada klien kami Fadel Bajide. Masya Allah. Dalam curhatannya, LM kepada saksi yang diperiksa menyatakan bahwa hanya Fadel yang memahami kondisi dia dan mengerti apa keinginannya. Kalau direstui NM? Wah, itu dapat ini berarti Berkah. hidayah. Lu sudah sayang sama dia, lu harus terima dia dalam keadaan apapun. Iya, Del kan? Yap. Jadi di balik perilaku pasangan kita dulu itu ada nilai yang luar biasa jika kita menerima dia dalam keadaan apapun. Dan ingat, Loli juga bukan orang sembarangan. Kita harus akui bahwa dia punya mama juga dikenal, namanya NM. Persoalan dia ada masalah dengan ibunya tidak membuat kita mundur dari membantu dia. Jadi mencintai dia dan memiliki dia menjadi istri adalah sesuatu yang menurut saya baik buat Fadel. Gitu kan, nanti polisi akan membuktikan. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya Laura ya tidak ada masalah. Yang penting buktinya sudah cukup komplit, buktinya sudah cukup. Ya lihat aja nanti minggu depan. Memang kemarin udah dikasih tahu bahwa si Kang Semin ini akan dipanggil di minggu depan. Yang nggak tahu lo tanya aja sama anaknya, gua nggak tahu. Mau dia mikirin, mau dia tidak mikirin, proses hukum ini tetap berjalan. Sesuai sama janji gua kan, dia harus jadi tersangka, dia harus dipenjara bila perlu seberat-beratnya. Indikasi masalah video yang beredar itu saya sendiri juga tidak tahu kenapa bisa beredar luas. Seperti kemarin Novi kalau nggak salah ya, ada klarifikasi juga. Itu ada beberapa foto. Saya ada foto sama Inul, saya ada foto sama Ayu Asari, saya ada foto sama Cathy Butterfly, sama beberapa artis juga. Itu foto tuh dalam HP saya tuh foto pribadi. Ya, tapi kenapa kok bisa keluar ya? Bisa keluar seperti Novi klarifikasi itu banyak foto yang keluar. Saya juga bingung, termasuk video yang beredar itu saya juga nggak tahu kenapa kok bisa beredar begitu, sehingga menjadi viral dan jadi pertanyaan-pertanyaan hampir banyak orang gitu. Ada yang mengambil secara ilegal, tapi ini kan videonya biasa ya, nggak terlalu apa ya, kalau menurut saya nggak porno lah begitu ya, video-video biasa aja seperti kita biasa kalau di klub malam ya, duduk berdua tuh hal yang biasa lah ya. Seperti saya katakan tadi, kecuali kalau dalam kamar itu saya berdua kemudian berbuat sesuatu kemudian diedarkan, wah itu saya pasti marah. Tapi kalau hal seperti ini ya buat saya sih nggak terlalu lah gitu. Ya tidak membiarkan, termasuk yang Novi punya klarifikasi itu tidak membiarkan, tapi bisa keluar. Ya buat saya sih sebenarnya buat saya sih tidak masalah ya, karena apa ya, video yang beredar itu kan di dalam ruangan terbuka ya, di tempat umum, dan itu saya lihat biasa-biasa aja, nggak ada yang luar biasa. Cuman kenapa dipermasalahkan sampai begitu ramai itu? Pertanyaan saya sampai sekarang ini muncul beberapa media ya, baik online maupun TV menanyakan ke saya,
permasalahan itu. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah, karena kan tidak merugikan juga sama saya kan. Ya kalau di dalam klub malam ya kondisinya waktu itu lagi santai, lagi menikmati musik, lagi menikmati makanan, juga lagi menikmati ya minuman, itu hal yang biasa dan wajar aja. Kita nggak usah munafik lah. Kalau kita datang di klub malam itu bukan berarti kalau datang klub malam itu terus konotasinya jelek. Nah, itu saya nggak setuju kalau orang berpikiran seperti itu. Ya orang datang ke klub malam kan cari hiburan, refreshing. Dia siang hari kerja penat, capek, malam pengen cari hiburan, dia datang ke klub malam, itu hal yang wajar, Mas. Enggak, ngapain kok harus diributkan? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.